Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tema 2. Sebelum memulai belajar, kalian harus sholat duha terlebih dahulu dan konsentrasi. Pastikan siapkan buku catatan dan buku paket maupun LKS. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Yang akan kita pelajari dalam materi ini adalah tentang IPS, yaitu tentang teks proklamasi. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Kita tidak asing ya dengan bacaan teks proklamasi yang biasa dibacakan pada saat upacara 17 Agustus 1945 atau upacara Hari Kemerdekaan. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi bapak proklamasi kita itu atau bapak proklamator ada dua, Soekarno dan Hatta. Di sini dituliskan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 ini sebenarnya tahun 1945, tetapi di sini tahunnya tahun Jepang. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki, Jepang. Kemudian, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo. Sedangkan konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula Dyah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiryo. Kemudian Sukarni itu yang mengusulkan agar teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh dua orang yang sebagai bapak proklamator, yaitu Soekarno dan Hatta. Kemudian yang mengetik adalah Sayuti Melik. Kemudian pada pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir Suwiryo, Wilopo, Gofar Prigodipdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara akan dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang untuk generasi muda maupun tua dalam berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada waktu itu semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamasikan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini yang mencerminkan tema kita, tema 2, yaitu tentang kerukunan dalam perbedaan. Makna proklamasi. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Maksudnya adalah bangsa Indonesia ini sudah dijajah bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan, bukan dari hasil pemberian. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, secara otomatis Indonesia mengakui bahwa dirinya merdeka. Pengakuan ini disebut dengan de facto. Kemudian mendapatkan pengakuan dari negara lain disebut dengan pengakuan de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa.
Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri, yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, makna proklamasi sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Artinya, pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari penjajahan. Pembelajaran tadi sudah selesai. Jangan lupa, yang harus kamu lakukan adalah kamu buat rangkuman berdasarkan materi tadi, kemudian kirim ke link yang akan dibagikan oleh gurumu. Yang kedua adalah membuat pertanyaan berdasarkan materi tersebut dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Semuanya dikirim ke link jadi satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa belajar terus dan sholat 5 waktu.